Selamat pagi, Ibu Santi. Pagi, Pak Lutfi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bu Santi, saya dengar Bu Didin menemukan suatu masalah. Iya. Kemudian dia minta bantuan ke Bu Santi untuk membantu mencari solusinya. Apakah benar begitu, Bu? Betul, Bapak. Iya. Jadi Bu Santi kapan mau melakukan coaching terhadap Bu Didin? Mungkin dalam waktu dekat ini karena memang beliau sedang membutuhkan teman untuk bercerita. Ya, Begitu, Pak. Baik. Bu Santi, nanti ketika proses coaching berlangsung, Iya. izinkan saya hadir sebagai pengamat ya. Iya, Pak. Nah, nanti saya akan melihat proses coachingnya, kemudian saya mencoba untuk mengamatinya di Iya. dalam. Nah, nanti beberapa hal yang perlu ingin saya amati, yaitu nanti bagaimana apakah proses coaching itu berlangsung sesuai dengan alur Toyota ataukah tidak, itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ke Bu Didi itu apakah berbobot ataukah tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya ingin melihat respon dari Bu Didin ya. Nah, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, baik. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti itu? Oh ya, saya akan membantu Bu Didin untuk mau menemukan solusi yang dia temukan terhadap permasalahan yang dia alami. Mungkin itu, Pak, yang mau saya gali dari beliau. Oh, gitu ya. Terus kemudian kompetensi yang apa Ibu ya? Yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu temukan dari proses coaching itu apa? Selain ya, mungkin apakah solusi itu yang jadi kompetensi? Iya. Oh, gitu ya. Jadi saya ingin menguatkan beliau supaya mau menemukan dan juga memfasilitasi beliau untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, kemudian menurut Ibu, indikator apa yang ingin dicapai dalam proses itu? Indikatornya adalah bahwa jika beliau bisa menemukan masalahnya sendiri, maka beliau juga bisa melaksanakan perencanaan apa yang akan dia lakukan supaya tujuan yang diharapkan juga tercapai. Mungkin begitu, Bapak. Ya, ya. Baik, Bu Santi, saya cukup sekian dulu ya. Semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya, dapat ya tercapai apa yang Ibu harapkan nanti ya. Nanti setelah proses coaching, bisakah kita berdialog lagi Ibu ya? Boleh, Pak. Boleh, baik ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi. Ya, saya kemarin kan sempat memberitahu Bu Dian kalau saya mau menceritakan unek-unek saya. Iya. Ya, sekarang Bu Dian bisa, saya mau minta bantuan gitu. Iya. Baik, Bu Didin. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan berusaha melakukan pendampingan terhadap Ibu. Sebelum kita memulai, kira-kira menurut Ibu tujuan apa yang mau kita capai dari pembicaraan kita hari ini? Yang jelas saya ingin pertama mengungkapkan apa yang saya rasakan, terus kedua saya ingin minta dukungan saya harus berbuat apa, karena saya bingung sekali dengan masalah ini ya. Begitu ya. Kira-kira masalah apa yang Ibu alami saat ini? Iya, kemarin itu kejadiannya setelah saya mengajar Bu. Nah, ketika saya selesai mengajar, saya melihat itu ada satu siswi tepatnya itu. Dia itu ternyata tidak memahami materi yang saya sampaikan. Kalau ada pelajaran yang kurang dikuasai, menurut saya wajar, anak-anak masih berproses. Tapi pelajaran sudah berlangsung sekian pertemuan, tapi dia masih mengenai simbolnya, persen saja tidak tahu bagaimana untuk proses selanjutnya. Dari situ saya sangat kecewanya sekali itu. Dia sebenarnya tidak harus melakukan operasi hitungnya atau apa, hanya menunjukkan dari bilangan itu mana yang persen, sampai dia tidak tahu. Itu kan saya benar-benar kaget, loh kok bisa kita sudah sejauh ini tapi konsep dasarnya mengenali simbolnya saja dia tidak paham. Akhirnya setelah saya menyelesaikan pelajaran hari itu, ketika anak-anak sudah pada istirahat, saya sempatkan untuk berbincang ke beberapa siswa.
Dan yang mengagetkannya saya lagi, ternyata yang saya dapat informasinya itu lebih tidak menyenangkan lagi. Dia tidak pernah masuk dulu pas kelas 5-nya, jadi di kelas 6 ini loh. Ternyata ya alhamdulillahnya di kelas saya dia masuk terus, tapi ternyata recordnya dia itu dulu pernah lebih buruk dari itu. Saya pikir, oh makanya dia tidak paham. Mungkin pelajaran saya sebelumnya dia sudah tidak ada konsep sama sekali. Setelah itu, ketika saya bercerita dengan teman sesama guru kelas 6, saya kaget ternyata ada record yang lebih mengejutkan lagi. Anak ini dulu ternyata di tahun-tahun sebelumnya itu punya riwayat yang lebih buruk dari sekedar tidak masuk. Dia itu suka mengambil barang, dan lebih-lebih ini adalah milik tenaga kependidikan. Tapi saat itu kasusnya tidak terselesaikan karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Ya, terus saya gini, loh ternyata anak ini segitu kompleksnya, selain akademisnya kurang, terus segi kehadirannya juga tidak memenuhi, tapi di sebelumnya ya harapan saya di tahun saya tidak terjadi. Terus kemudian ternyata dia punya non akademis dan kasus-kasus lain yang ternyata tidak bisa disepelekan. Itu hanya saja karena menguap kasus ini tidak ada bukti. Tapi 2 minggu setelah kejadian itu, karena sudah ditutup tidak ada bukti, salah satu guru itu mengetahui ternyata dia menjual barangnya itu di suatu tempat yang secara tidak langsung akhirnya menguatkan bahwa sebenarnya anak itu sebenarnya saat itu pelakunya. Cuma ya itu tadi karena sudah tidak terselesaikan akhirnya hilang begitu saja. Saya bingung Bu, saya harus menyelesaikan yang mana dulu? Apa saya harus memperbaiki akademisnya atau mungkin dari sisi sifatnya yang mungkin sampai sekarang itu bisa jadi nanti lebih baik, karena emang dia anaknya perempuan itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Didin sudah berusaha menceritakan bagaimana kasus ini bisa terjadi dan hal yang apa Ibu alami ya. Mungkin saya bisa membantu. Kira-kira apakah langkah-langkah apa yang sudah Bu Didin lakukan setelah Ibu mengetahui permasalahan seperti itu? Iya, yang jelas saya tidak mau langsung menyimpulkan apa untuk kemampuan akademis. Sebenarnya saya sudah membentuk tutor sebaya. Saya dudukkan berkelompok di mana di situ sudah saya siapkan anak-anak yang potensinya lebih untuk membimbing temannya. Tapi ketika semakin saya mengatasi permasalahan akademisnya, semakin saya temukan permasalahan lain di luar pembelajaran. Nah itu yang akhirnya saya mau tidak mau, saya tertarik untuk mencari informasi lebih dalam, dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Benar-benar mengumpulkan informasi dulu. Saya tidak bisa langsung mengatasi kalau belum ada bukti jelasnya. Berarti Bu Didin sekarang sudah melakukan penggalian informasi. Ternyata Ibu sudah mendapatkannya. Iya. Lalu kira-kira apakah Bu Didin juga sudah melakukan langkah yang lain selain informasi untuk anak itu dengan melakukan tutor sebaya? Mungkin dengan pihak lain nanti Bu Didin lakukan? Saya selama ini masih sebatas menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari kronologis ceritanya, kemudian menginput dari data-data sebelumnya, dan saya berpikiran untuk apakah ini saya perlu melibatkan pihak lain atau cukup saya atasi sendiri, dan kalau saya atasi sendiri apakah saya mampu, terus saya harus mengambil langkah bagaimana untuk selanjutnya, itu yang saat ini sedang saya bingungkan gitu ya. Berarti Bu Didin sudah ada rencana ya Iya. Kira-kira Ibu punya gambaran seperti apa Kak? Karena anak ini pasti dia punya hubungan dengan orang di rumah, juga dengan orang-orang dekat di sekolah. Apakah Ibu ada rencana lainnya? Iya, saya kemarin mau kepikiran mau cerita ke kepala sekolah, tapi saya belum cukup bukti. Tapi untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan mulai dulu dari lingkup terkecilnya dulu. Mungkin saya akan ke anaknya dulu, terus kemudian kita kembangkan nanti kalau temuannya itu dikira sudah cukup, saya perlu melibatkan mungkin pihak kesiswaan juga. Apakah hal ini perlu saya lanjutkan untuk mencari solusinya dengan kepala sekolah, ataukah saya perlu atau tidaknya mengundang orang tuanya? Jadi nanti saya konsultasikan dulu dengan pihak kesiswaan dulu. Iya. Saya rasa apa yang sudah Ibu sampaikan saat ini sudah menjawab masalah Ibu alami. Karena nantinya Ibu akan dengan anaknya dulu, lalu dengan
teman-teman terdekat, juga dengan teman-teman gurunya, dan juga pada orang tua, terutama pada kepala sekolah. Bukankah begitu? Iya, sepertinya saya akan melakukan langkah itu. Saya akan ambil lingkup terkecil dulu, saya mulai dari teman-temannya itu, sehingga nanti kalau sudah cukup data yang sudah saya dapatkan, mungkin langkah yang akan saya lakukan mungkin akan agak panjang, tapi semoga ini bisa mengatasi masalah siswa saya tersebut itu. Ya. Sepertinya kita sudah menemukan solusinya ya Bu Didi. Iya, untung saya bercerita kemudian, saya bingung sekali. Terima kasih Bu Didi. Kira-kira kedepannya apa yang mau Ibu sampaikan, kira-kira yang bisa menjadi komitmen dan tanggung jawab Ibu ke depan? Iya, karena saya rasa langkah yang saya ambil itu tidak bisa instan, karena saya harus melibatkan banyak pihak. Tentunya akan menyita waktu dan menyita tenaga dan saya harus merumuskan formula bagaimana agar anak itu nanti tidak tersinggung atau tidak berkelit. Nah, maka saya butuh waktu lama untuk menyiapkan ini. Maka komitmen yang saya ambil harusnya saya harus konsisten. Saya tidak boleh dengan padatnya kegiatan kita, saya harus tetap fokus untuk setiap saat harus ada progres seperti itu. Ya. Sepertinya kita sudah sama-sama lega nih. Iya betul. Iya. Baik Bu, karena Ibu sudah menyampaikan komitmen dan tanggung jawab Ibu, saya pikir kita sudah menemukan solusinya ya. Iya betul sekali. Terima kasih Bu. Ibu. Iya. Semangat terus dalam berjuang. Iya. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu. Selamat siang juga. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Lutfi. Kemarin sudah melakukan coaching ya Bu Santi Iya, ya? Pak, betul. Iya, saya sudah mengamatinya proses coachingnya. Iya. Nah, bagaimana menurut Bu Santi perasaannya setelah melakukan proses coaching itu? Saya merasa lega, senang, dan ikut berbangga ya dengan Bu Didin yang akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang dia temukan sendiri. Oh, begitu ya. Pak. Ya Bu Santi sudah membantu ya, membantu Bu Didin. Baik, Bu Santi, saya ingin memberikan beberapa catatan ketika proses coaching kemarin. Iya. Bisakah Bu ya? Bisa. Ya. Ya. Yang saya temukan kemarin selama proses coaching, Ibu sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Iya. Ya, tujuan, kemudian identifikasinya, dan Ibu sudah berusaha untuk menggali ya rencana aksi apa yang akan Ibu Didin lakukan, dan Ibu sudah juga menutup mencari komitmen apa yang akan Ibu Didin lakukan. Nah, jadi saya melihat kemarin proses coachingnya sesuai, bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mendorong Bu Didin ya untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahannya itu ya. Terus kemudian ya Ibu sudah berusaha untuk menggali ide-ide apa yang akan Ibu Didin lakukan ya, begitu ya Bu ya. Nah, ya saya melihat itu bagus sekali Ibu proses coachingnya kemarin. Nah, sekarang harapan Ibu ke depan setelah melakukan proses coaching kemarin itu apa? Semoga saya ke depannya bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, membantu teman dan memfasilitasi rekan sejawat saat menghadapi masalah dan bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu Pak. Iya, bagus Ibu. Ya, semoga ke depan apa yang Ibu lakukan kemarin bisa saling menguatkan. Terus dapat menjadi evaluasi dan Ibu semakin menjadi apa ya, guru yang hebat. Iya, hebat untuk melakukan proses coaching yang lebih baik. Iya, bagus Bu. Nah, saya rasa selamat Ibu. Iya Pak, Ya, terima kasih. sukses selalu ya. Ya. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Terima Terima kasih Ibu. Selamat Selamat pagi.